Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Mutia Ulfa. Saya adalah residen dari program studi ilmu kedokteran gigi anak, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran Angkatan 2020. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu topik atau materi dari perkuliahan genetika kedokteran kami dengan dosen pembimbing Dr. Eriska Rianti, dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak konsultan, dengan judul Teknik Diagnostik Molekuler. Baik, sebagai pembuka, saya mengajak kita untuk melihat sejenak kondisi-kondisi seperti pada slide berikut. Ada sindrom Down, kemudian juga ada manusia akar atau disebut juga dengan epidermodysplasia verruciformis. Kemudian ada kelainan celah bibir dan langit-langit, sindrom Prader-Willi, ada juga sindrom Turner, Cri-du-Chat syndrome, sindrom Klinefelter, serta banyak lagi penyakit-penyakit genetik lainnya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Disinilah digunakannya diagnostik molekuler. Diagnostik molekuler dapat memberikan informasi awal yang relevan untuk penerapan terapi gen yang dapat mengubah respon biologis, penilaian prognosis, dan respon terapi penyakit. Untuk lebih spesifiknya, penerapan teknik diagnostik molekuler ini dapat digunakan untuk tes prenatal, deteksi penyakit menular, manajemen risiko penyakit, deteksi kanker, serta pengembangan obat. Lalu, apa sajakah teknik atau metode yang dapat digunakan untuk menegakkan diagnostik molekuler? Di antaranya ada cloning molekuler, macromolekul blotting dan probing, kemudian ada juga electrophoresis gel, kemudian ada PCR, ada fluorescent in situ hybridization atau FISH, kemudian ada spectral karyotyping imaging, dan ada DNA microarray. Baik, untuk teknik diagnostik molekuler pertama yang akan kita bahas adalah cloning molekuler. Agar lebih mempermudah kita untuk memahaminya, mari kita lihat video tentang cloning molekuler berikut ini. Cloning a gene into a plasmid allowed the host organism to replicate the cloned sequence, and this procedure fueled the early gene sequencing. Teknik tradisional cloning molekuler ini sudah ada sejak tahun 1970-an. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagian yang diinginkan dengan metode cloning dari host. Tahapan cloning molekuler ini antara lain re-digestion and modification, ligation, dan transformation. Selanjutnya adalah teknik Northern blotting. Apa itu teknik Northern blotting? Kita dapat lihat dari video berikut ini. So after the gel running, the samples would be separated and there would be ribosomal RNA, mRNA of different length. So everything would be in the gel. But on the gel, we cannot manipulate it any further. So we have to transfer it into a membrane. And just like in Western, we use PPDF membrane. Here in case of Northern blot, we use nylon membrane, which is positively charged. And RNA is negatively charged. So the electrical transfer method transferred the RNAs, negatively charged RNAs from gel to the membrane. Nah, dari video Northern blotting tadi, yang dapat kita ambil kesimpulannya adalah teknik diagnostik molekuler ini dapat digunakan untuk mengevaluasi ekspresi dari gen, di mana Northern blotting ini melibatkan isolasi dari RNA terdenaturasi melalui electrophoresis gel yang kemudian dipisahkan melalui membran dan dilanjutkan dengan hybridisasi dengan probe yang spesifik. Teknik diagnostik molekuler berikutnya adalah electrophoresis gel. Bagaimana teknik electrophoresis gel ini? Mari kita lihat dari tampilan video sebagai berikut. And sometimes large proteins. It is widely used for the separation of DNA. Depending on the size of DNA which is to be separated, the concentration of agarose is kept between 0.8 to 2%.
Nah, dari video yang sudah kita saksikan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa teknik elektroforesis gel ini merupakan suatu teknik diagnostik molekuler yang menggunakan media agarose untuk mengidentifikasi DNA dan protein. Dalam teknik elektroforesis gel ini, pemisahan dilakukan dengan menggunakan larutan elektrolit berupa gel yang berfungsi sebagai pengantar arus listrik. Teknik selanjutnya adalah PCR atau Polymerase Chain Reaction. Bagaimana PCR ini dapat membantu penegakan diagnostik secara molekuler? Mari kita lihat videonya. Baik, penjelasan dari video tadi kurang lebihnya PCR adalah singkatan dari Polymerase Chain Reaction yang merupakan metode untuk menciptakan salinan fragmen DNA yang spesifik secara in vitro melalui proses enzimatik menggunakan enzim DNA polimerase dan primer nukleotida yang nantinya akan berhibridasi melalui proses pemanasan dan pendinginan yang berulang yang kemudian akan menghasilkan fragmen DNA yang spesifik untuk dievaluasi. Selanjutnya adalah video tentang teknik FISH. Bagaimana teknik FISH ini? Kita lihat cara kerjanya. Hello and welcome to today's talk about FISH, or fluorescent in situ hybridization. FISH is a cytogenetic technique for visualizing specific chromosomal locations. This is done by the binding of a so-called fluorescent probe. Nah, dari video tersebut dijelaskan kurang lebih bahwa FISH adalah teknik diagnostik molekuler yang mampu mendeteksi kelainan struktur kromosom dengan menggunakan mikroskop fluorescence. Teknik ini sangat spesifik karena hibridisasi hanya terjadi antara probe dan spesimen yang akan dianalisis dalam lokus target yang spesifik dari suatu kromosom. Selanjutnya, ada teknik spectral karyotyping untuk membantu penegakan diagnostik molekuler. Mari kita lihat videonya. Now we prepare the probes with different colored dye, from yellow, red, pink, purple, green and all these different variety of colors. Now in previous times, when there was no fluorescent probe, we can only visualize DNA with black and white color. It's more like new days when we get the colored version of all those probes. Now we take the probe and we start adding all those probe. Jadi inti yang dapat diambil dari video tadi adalah spectral karyotyping merupakan teknik diagnostik molekuler yang dikembangkan untuk mengidentifikasi kromosom pada satu waktu yang dapat membedakan penyimpangan yang tidak dapat dideteksi dengan baik oleh teknik FISH yang sebelumnya. Dan teknik diagnostik molekuler berikutnya adalah microarray DNA. Teknik ini adalah teknik terakhir yang akan kita bahas dalam teknik diagnostik molekuler sebelum kita masuk ke DNA sequencing dan copy number variation serta genomic disorder. All your DNA is then placed on a so-called microarray, and this microarray is inserted into a reader. Baik, video tadi kurang lebih menjelaskan tentang teknik DNA microarray yang merupakan teknik esensial pada ilmu biologi molekuler yang memungkinkan analisa dari tingkat ekspresi jutaan gen dalam satu waktu. DNA microarray ini memanfaatkan susunan dua dimensi dari probe oligonukleotida, di mana ratusan hingga ribuan probe oligonukleotida dapat direpresentasikan sebagai metode analisis sequence DNA untuk menguji adanya mutasi genetik. Nah, setelah mengetahui berbagai teknik diagnostik molekuler tadi, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu DNA sequencing. DNA sequencing ini berfungsi untuk deteksi mutasi yang terjadi pada DNA.
Untuk lebih memudahkan kita dalam memahami DNA sequencing ini, mari kita lihat video yang membahas tentang DNA sequencing ini. The most commonly used method for sequencing DNA relies on the Sanger dideoxy strategy. Ingenious in its simplicity, the dideoxy method is based on the fact that a DNA chain can grow. Dari video tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa DNA sequencing adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Urutan tersebut dikenal sebagai sequence DNA yang merupakan informasi paling mendasar dari suatu gen atau genom karena mengandung instruksi yang dibutuhkan untuk pembentukan tubuh makhluk hidup. Sequencing DNA ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan identitas maupun fungsi gen atau fragmen DNA lainnya dengan cara membandingkan sequence-nya dengan sequence DNA lain yang sudah diketahui. Selanjutnya kita akan bahas tentang copy number variations atau CNV, di mana CNV ini adalah ketidakseimbangan yang mengubah status diploid dari lokus sehingga jumlah salinan menjadi bertambah atau disebut juga dengan duplikasi, maupun berkurang atau disebut juga dengan delesi, dengan panjang yang berkisar antara 50 pasang basa dan 1 mbp. CNV tersebar luas di antara manusia dan berkontribusi secara substansial pada keragaman populasi. Sebagian besar CNV kemungkinan memiliki konsekuensi fungsional, seperti perubahan tingkat ekspresi gen di atau dekat dengan daerah yang terpengaruh karena efek posisi, perubahan dosis gen, dan gangguan atau fusi dari gen. Banyak CNV telah terbukti berkontribusi pada penyakit, seperti penyakit Alzheimer, autisme, skizofrenia, kanker payudara, obesitas, dan keterlambatan perkembangan. Apa saja mekanisme yang dapat menyebabkan dari CNV? Mekanisme utama penyebab CNV ada 5. Yang pertama, jumlah pengulangan tandem yang bervariasi, kemudian kesalahan replikasi yang disebabkan oleh Fox Tolling atau template switching, kemudian transposisi elemen atau pseudogen yang dapat ditransposisi, kemudian rekombinasi homolog non-paralel, serta penggabungan ujung non-homologus. Nah, untuk memahami tentang CNV, mari kita simak video berikut. This test examines the chromosomes to find out if there are pieces missing or gained. Any piece of a chromosome that is missing or gained is called a copy number variant, known as a CNV. Nah, video tadi kurang lebih menjelaskan bahwa CNV adalah fenomena di mana bagian genom berulang dan jumlah pengulangan dalam gen bervariasi antar individu, yakni duplikasi ataupun delesi yang dapat mempengaruhi sejumlah besar pasangan basa. CNV ini memainkan peran penting dalam mengidentifikasi variasi yang diperlukan dalam suatu populasi serta fenotipe dari suatu penyakit. Berikutnya kita akan melihat video tentang genomic imprinting. Apa itu genomic imprinting? Mari kita saksikan videonya. Several biological processes can change that balance. One such process is called genomic imprinting. Genomic imprinting is an epigenetic mechanism, but what does that mean? This means that it occurs by modifying the activation of genes, not by changing the genetic makeup of an organism. Baik, konklusi yang dapat diambil dari video tadi adalah genomic imprinting merupakan suatu fenomena di mana ekspresi sebuah alel pada suatu organisme dengan sistem reproduksi seksual tidak seimbang dan dapat menjadi berbeda, tergantung pada sumber induk dari alel tersebut. Genomic imprinting ini memiliki peran penting dalam perkembangan embrio dan proses diferensiasi seksual, seperti untuk identifikasi kelainan pada perkembangan yang disebabkan oleh proses inaktivasi dari suatu lokus. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemaparan saya adalah yang pertama, diagnostik molekuler dapat memberikan informasi awal yang relevan untuk penerapan terapi gen yang dapat mengubah respon biologis, penilaian prognosis, dan respon terapi penyakit yang dikaitkan dengan genetika. Kemudian, teknik diagnostik molekuler ini diantaranya ada cloning molekuler,
macromolecular blotting dan probing, electrophoresis gel, PCR, FISH, SKI, dan DNA microarray. Penerapan teknik diagnostik molekuler ini dapat dilakukan pada tes prenatal, kemudian dapat berfungsi untuk deteksi penyakit menular, manajemen risiko penyakit, deteksi kanker, serta kemajuan pengembangan dari obat-obatan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.